Mas. Halo, selamat datang kembali di video kali ini. Saya akan membahas mengenai cara membaca huruf hiragana dan katakana yang bagian ketiga. Sebelumnya, saya sudah membahas mengenai cara membaca huruf hiragana, yaitu huruf N. Yang kedua, di bagian dua itu bunyi fajar. Nah, yang bagian ketiga ini berkaitan dengan cara membaca huruf hiragana dan katakana yaitu huruf ganda ataupun huruf double. Ya, jadi mohon maaf ya untuk setiap kali membuat video saya tidak menampilkan wajah karena kameranya belum saya upgrade gitu ya. Jadi videonya belum bisa dipakai kembali karena hasilnya itu ngeblur ataupun nggak jelas. Jadi ya yang penting teman-teman bisa mendengarkan suaranya dan ada tanda visualnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan yaitu mengenai cara baca huruf ganda ataupun huruf double ya. Nah, huruf ganda ini menggunakan huruf sub kecil ya untuk huruf hiragananya menggunakan sub kecil hiragana dan untuk katakananya itu huruf double-nya menggunakan huruf katakana sub kecil. Nah, cara membacanya itu kita nanti mengikuti huruf yang ada di depan huruf sub kecil, baik hiragana maupun katakana, ataupun setelah huruf sub kecil ataupun huruf katakana dan hiragananya. Baik, untuk contoh kosakatanya di sini ada kata gakko. Ya, di sini ada yang digarisbawahi adalah ada sub kecil setelah huruf ga. Kemudian setelah huruf sub kecil itu ada huruf ko. Maka di sini kita cara membacanya adalah gakko. Jadi yang di huruf double itu adalah huruf ko-nya. Karena kenapa? Karena aturannya adalah cara membacanya sub kecil ataupun huruf ganda ini huruf apa yang terpasang setelah huruf sub kecil tersebut ataupun huruf apa yang ada di depan huruf sub kecil tersebut. Contohnya di sini ada kata gakko. Gakko. Ya. Jadi cara bacanya bukan gakko, tapi gakko. Ini artinya sekolah ya, ataupun tempat belajar. Berikutnya ada kosakata kipu. Nah, ini cara bacanya kipu. Perhatikan, setelah huruf sub kecil itu ada huruf pu-nya. Maka secara aturannya ini yang didabelkan ataupun digandakan itu adalah huruf pu-nya. Maka menjadi cara baca yang benar adalah kip, artinya tiket. Boleh tiket konser, pesawat, kereta, bis, dan lain sebagainya. Intinya tiket. Berikutnya, kedua contoh yang sebelumnya saya jelaskan itu menggunakan huruf hiragana. Yang berikutnya ini contoh untuk huruf katakannya. Ini ada kata pakimbu. Nah, ini yang digarisbawahi ada huruf sub kecil. Setelah huruf sub kecil ataupun di depan huruf sub kecil, itu ada huruf K. K yang didahulukan adalah huruf Q-nya, bukan huruf P-nya. Jadi cara membaca yang benar adalah packing. Packing. Artinya packing. Ya, kelas-kelas. Berikutnya ada kata osyaru. Osyar. Ya, ini artinya berkata. Ya, berkata, perhatikan untuk huruf sub kecilnya. Setelah huruf sub kecil itu ada huruf sya. Maka yang didahulukan ataupun yang digandakan adalah huruf sya-nya. Nah, secara aturan, apa yang ada di depan huruf sub kecil ataupun setelah huruf sub kecil, maka secara aturan cara membaca yang benar itu harus didabelkan ataupun harus secara bahasa Arabnya ataupun huruf hijaiyahnya itu ada tajwidnya, ya. Osyaru. Jadi bukan osyaru, di osyaru. Artinya berkata, ini kata osyaru sebenarnya dari huruf hiragana, kan tapi di sini saya alihkan untuk huruf katakana. Jadi tidak ada masalah. Osyaru. Artinya berkata. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan untuk pemula atau untuk teman yang sedang belajar bahasa Jepang di tingkat dasar itu bisa bermanfaat setelah melihat video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.